Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatur Rahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori semiotika Roland Barthes. Roland Barthes merupakan tokoh kelahiran Prancis tahun 1915 dan wafat pada tahun 1980. Dia merupakan tokoh pengikut aliran strukturalisme Ferdinand de Saussure. Teori semiotika Roland Barthes sendiri dikenal dengan istilah metodologi. Roland Barthes menerapkan teori semiotika Ferdinand de Saussure dalam konteks sosial budaya. Dia berasumsi bahwa kebudayaan itu seperti sebuah bahasa. Kita bisa membaca sebuah kebudayaan sebagaimana kita membaca sebuah teks. Roland Barthes juga berasumsi bahwa kita itu hidup dalam dunia penuh tanda. Kita bisa menginterpretasikan dan memaknai tanda-tanda yang ada dalam lingkungan kita. Makna dari tanda yang kita baca itu dibentuk oleh kebudayaan kita atau kultur kita. Menurut Roland Barthes, dalam tanda linguistik itu terdiri dari dua unsur atau dua sisi, yaitu penanda dan petanda. Dua sisi ini saling berkorelasi atau saling berhubungan membentuk makna tanda. Roland Barthes berpendapat bahwa model relasi antara penanda dan petanda ini tidak sesederhana sebagaimana dalam teorinya Saussure. Menurutnya, masyarakat yang menggunakan bahasa itu kemungkinan untuk mengembangkan relasi antara penanda dan petanda ini. Relasi yang sederhana antara penanda dan petanda ini menurut Roland Barthes termasuk dalam relasi tingkatan pertama. Relasi tingkatan pertama yaitu makna denotasi. Kemudian ada tingkatan kedua menurut Roland Barthes, yaitu makna konotasi. Makna denotasi sendiri merupakan makna yang sebenarnya atau makna secara kamus, makna secara harfiah. Kemudian makna konotasi yaitu makna yang tidak sebenarnya atau makna kiasan, makna konseptual. Contohnya ya, misalkan ketika saya mengatakan kambing hitam, makna denotasinya yaitu kambing yang berwarna hitam. Lalu makna konotasinya yaitu seseorang yang tidak bersalah namun dijadikan tuduhan kesalahan. Makna konotasi itu seiring berjalan waktu pasti mengalami perubahan. Entah kemudian waktu membuat makna konotasi itu hilang atau tidak dipakai lagi oleh masyarakat, atau bisa jadi makna konotasi ini kemudian dipakai terus-menerus oleh masyarakat. Nah, makna konotasi yang kemudian terus dipakai oleh masyarakat dan bahkan sampai menghilangkan makna denotasinya atau makna yang sebenarnya, hampir-hampir menghilangkan makna yang sebenarnya, itu kemudian disebut dengan istilah mitos. Contohnya misalkan pohon beringin yang kemudian dimaknai dengan angker. Jadi pada dari penjelasan ini bisa kita lihat teorinya Roland Barthes, urutannya itu dari petanda dan penanda, kemudian tingkatan yang pertama atau relasi yang pertama itu disebut dengan denotasi, lalu tingkatan kedua konotasi, lalu yang terakhir mitos. Contohnya misalkan gambar berikut. Nah, penanda dan petanda ada di gambar ini, yaitu makanan, yaitu coklat yang berbentuk hati. Lalu makna denotasinya coklat yang indah dan enak. Makna konotasinya itu bentuk ungkapan cinta dan kasih sayang. Lalu apa mitosnya? Gambar coklat ini memiliki mitos perayaan Hari Valentine. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait teori semiotika Roland Barthes.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.